Mencuatnya kasus dugaan korupsi di Asabri membuat resah kalangan prajurit TNI Polri serta aparatur. 4 terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri menjalani sidang. Informasi lainnya, Saudara, asuransi BUMN khusus TNI dan juga Polri menjadi sorotan sejak negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan. Selamat pagi pemirsa Breaking News, kembali hadir menjumpai Anda. Apa saja peristiwa terkini yang menjadi sorotan Indonesia dan dunia? Dengan fakta yang akurat kami hadirkan rangkaian informasi terpercaya yang kami rangkum dalam Breaking News pagi ini. Bersama saya Sinta Kanyawati dengan NIM 8111422132 dari Rebel 3. Inilah berita Indonesia selengkapnya. Berbicara mengenai korupsi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi sudah ada bahkan sejak zaman penjajahan dan terus membudaya hingga sekarang ini. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PT Asabri diduga adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Asabri, sehingga untuk menutupi tindak pidana korupsi tersebut, Asabri melakukan pemanipulasi laporan keuangan yang mana itu menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Asabri ini tidak dapat dipercaya lagi. PT Asabri ini menjadi terkenal belakangan ini setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi yang merugikan negara lebih dari 10 triliun. Kasus ini bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi dan Direktur Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi maupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri atau Persero pada rentang tahun 2012 sampai 2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Jokro Saputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT Asabri ini terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT Asabri, kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri, sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi tersebut hanya transaksi semu untuk menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman serta merugikan investasi PT Asabri. Hal tersebut dikarenakan PT Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham tersebut. Untuk menghindari kerugian, PT Asabri menjual kembali saham tersebut dengan nomine Heru, Beni, dan Lukman serta dibeli lagi oleh PT Asabri oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Beni. Badan Pemeriksaan Keuangan menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri selama tahun 2012 sampai 2019. Kecurangan itu berupa kesepakatan pengaturan penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksadana. Kecurangan itu berupa kesepakatan pengaturan penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksadana. Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012 sampai 2019 adalah sebesar 22,78 triliun. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tentang perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri selama tahun 2012 sampai 2019 merupakan salah satu bentuk dukungan BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh instansi penegak hukum
Atas perbuatannya, para terdakwa diancam dengan pidana pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta subsidiar pasal 3 Jo. Demikian yang saya laporkan Breaking News saat ini. Saya Sinta Kanyawati dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.